Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai komunikasi bisnis lintas budaya secara umum dan komunikasi bisnis terkait negosiasi dan laporan. Kelompok kami beranggotakan Asdar, Sarah Kusumawati, Nanda Aulia Darman, dan saya sendiri Yun Rahman. Baik, yang pertama kami akan membahas materi mengenai komunikasi bisnis lintas budaya secara umum. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, dan negara. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan maupun lisan. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Dengan semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi penting. Artinya, definisi budaya. Menurut Bob Dentil, budaya adalah sistem sharing antara simbol-simbol, kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Komponen budaya. Menurut Michael, komponen budaya mencakup antara lain bahasa, kepercayaan atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, organisasi sosial, sistem kepercayaan dan keyakinan, estetika, dan bahasa. Tingkatan budaya. Menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkatan budaya, yaitu formal. Budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan hal itu bersifat formal atau resmi. Informal. Pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Teknis. Pada tingkatan ini, bukti-bukti atau aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Mengenal perbedaan budaya. Teman-teman perlu tahu, mengenal perbedaan budaya dalam kehidupan sehari-hari, orang akan selalu berhubungan dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Adapun perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai sosial, peran dan status, kebiasaan pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang atau jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Komunikasi dengan budaya asing. Belajar tentang budaya. Ketika tinggal di negara lain, alangkah baiknya seseorang sedikit banyak mengenal budaya maupun adat istiadat yang berlaku dalam negara tersebut. Mengenal beberapa kata bahasa asing untuk dalam sesuatu pergaulan di lingkungan bisnis merupakan langkah yang sangat baik, senantiasa harus dipertahankan. Mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Mempelajari apa yang dilakukan seseorang tentang budaya tertentu sebenarnya merupakan cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya yang efektif. Negosiasi lintas budaya. Membedakan budaya dalam 2 kelompok, yaitu budaya permukaan
atau surface kultur seperti makanan, liburan, gaya hidup, dan budaya tinggi atau depth culture yang terdiri atas sikap, nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda pula. Seseorang harus dapat menumbuhkan hubungan personal sebagai dasar membangun kepercayaan dalam proses negosiasi. Adapun contoh komunikasi lintas budaya ketika melakukan perjalanan ke suatu negara. 1. Jangan memberi minuman-minuman beralkohol di negara-negara Arab. 2. Di negara Spanyol, orang berjabat tangan saling lama antara 5-7 ayunan. Melepas jabat tangan segera dapat diartikan sebagai suatu bentuk penolakan. 3. Di negara Pakistan atau negara-negara yang berpendudukan mayoritas Muslim. Jangan heran jika di tengah-tengah suatu pertemuan bisnis, mereka meminta izin keluar untuk menunaikan ibadah sholat, karena setiap Muslim wajib menjalankan sholat 5 waktu. Dan selanjutnya, cara untuk mengatasi kesulitan dalam mempraktekkan komunikasi lintas budaya dalam bisnis internasional. 1. Memelihara iklim komunikasi terbuka. 2. Bertekad memegang teguh etika komunikasi. 3. Menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. 4. Menggunakan teknologi secara bijak dan tanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Dan terakhir, 5. Menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Komunikasi bisnis terkait negosiasi dan laporan. A. Pengertian komunikasi. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan keduanya. Menurut Oliver, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Menurut Cass, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda, mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Tujuan bernegosiasi adalah untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan juga untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian atau memecahkan problem. B. Proses bernegosiasi. Menurut Hartman, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi, antara lain yaitu A. Pencarian fakta terutama dari pihak lawan, atau B. Menaksir posisi lawan bernegosiasi. C. Membuat perencanaan yang baik. D. Memilih serta mengatur tim negosiasi. Tahap perencanaan yaitu A. Sasaran negosiasi. B. Strategi negosiasi. C. Proses negosiasi. Tahap implementasi. Pada tahap ini merupakan tahap penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. C. Keterampilan bernegosiasi. Yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi yaitu persiapan, memulai negosiasi, strategi dan teknik, kompromi, menghindari kesalahan taktis, persiapan yang baik, berlatih, menggambarkan posisi Anda, membuat proposal, penawaran, persetujuan. D. Tipe negosiator. Menurut Cass, ada 4 tipe negosiator, yaitu negosiator curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan negosiator naif. Baik, selanjutnya bagian E tentang pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.
Bagian F tentang perbedaan antara rapat bisnis dan non-bisnis. Rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Sementara rapat non-bisnis orientasi atau tujuan penyelenggaraannya bukan berorientasi pada bisnis. Misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bagian G tentang tujuan rapat. Menurut Lockhart dalam bukunya Business Communication Building Critical Skills menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan antara lain 1. Berbagi informasi 2. Penjajakan ide atau gagasan yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan yang keempat, pengambilan keputusan yang kelima, membuat dokumen dan keenam, memotivasi peserta. Bagian H tentang jenis-jenis rapat. Menurut Oliver Sachet dalam Conducting Effective Meetings, mengelompokkan rapat ke dalam 8 jenis, antara lain pertama pengarahan, kedua rapat konsultasi, yang ketiga rapat komite, yang keempat rapat dewan, yang kelima negosiasi, yang keenam rapat informasi, yang ketujuh rapat motivasional, dan yang kedelapan rapat partisipasi. Bagian I tentang perencanaan rapat bisnis. Perencanaan yang baik tentunya akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Begitu pula dalam rapat bisnis. Pencapaian tujuan rapat bisnis ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang dilakukan. Agenda rapat bisnis akan menjadi acuan bagi rapat bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagian J yaitu pelaksanaan rapat bisnis. Menurut Dobson, ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis. Antara lain, pertama, gaya persegi panjang atau boardroom style. Yang kedua, gaya ruang kelas atau classroom style. Yang ketiga, gaya melingkar atau circular style. Yang keempat, gaya chevron atau chevron style. Yang kelima, gaya modifikasi atau modified style. Yang keenam, gaya setengah melingkar atau semi-circular style. Yang ketujuh, gaya kelompok atau cluster style. Berdasarkan penjelasan dari kami, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertama, tentang komunikasi bisnis lintas budaya, bahwa dunia yang luas terdiri dari berbagai negara tentu saja memiliki beraneka ragam corak budaya. Indonesia termasuk di dalamnya yang memberikan corak budaya tersendiri. Faktor geografis merupakan salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki beraneka ragam budaya. Luas Indonesia yang sebagian besar adalah luas lautan menjadikan wilayah Indonesia secara topografi terpisah, menjadikan ciri khas atau perbedaan budaya dari masing-masing daerah. Budaya antara wilayah Indonesia berbeda melainkan tetap dalam satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada batasan antara budaya dan komunikasi, seperti yang menyatakan Hall. Budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Dengan kata lain, kita membahas budaya dan komunikasi sulit untuk memutuskan mana yang menjadi suara dan mana yang menjadi benangnya. Alasannya adalah karena Anda mempelajari budaya Anda melalui komunikasi. Dan pada saat yang sama, komunikasi merupakan refleksi budaya Anda. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyelesaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Kedua, tentang komunikasi bisnis terkait negosiasi dan laporan. Bahwa negosiasi menuntut kemampuan komunikasi yang memadai. Ini membuktikan betapa komunikasi dengan pihak lain merupakan syarat utama yang dapat menunjang keberhasilan kita di masa depan.
Kita semua adalah negosiator yang selalu melakukan negosiasi setiap hari. Hanya saja kita tidak sadar jikalau kita sedang melakukan suatu negosiasi. Negosiasi tidaklah untuk mencari pemenang dan pecundang. Dalam setiap negosiasi terdapat kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil yang positif bagi kepentingan bersama. Karena pada dasarnya sebuah negosiasi adalah sebuah kesepakatan di antara orang-orang yang melakukan negosiasi. Kemampuan bernegosiasi sangat dibutuhkan saat ini, karena setiap aktivitas membutuhkan negosiasi. Kita selalu melakukan negosiasi kepada orang tua, kakak, adik, anak, suami, istri, teman, kerabat, bahkan negosiasi terhadap diri sendiri kerap kita lakukan. Orang-orang yang melakukan negosiasi adalah cerdas. Mengapa? Karena dalam negosiasi terdapat kesepakatan yang menghasilkan keputusan, dan keputusan itu adalah hal yang menyangkut kepentingan diri sendiri yang mengambil sebuah resiko dan mengharapkan keuntungan tertentu. Untuk itu, latihlah diri membaca untuk selalu bernegosiasi. Demikianlah presentasi dari kami, yaitu kelompok 2, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.